gue pakai kemeja apa segala kayak gitu. Nyampe tuh di kedutaan. Sampai di kedutaan, gue emang pertama kali dibilang kalau memang lu mau pakai bahasa Inggris, in English semuanya, atau kalau misalnya Indonesia dari awalnya Indonesia. Akhirnya gue mutusin ya karena bahasa Inggris gue juga nggak bagus, jadi gue mutusin ya udah gue selamat pagi aja ngomongnya gitu. Jadi Indonesia semuanya tuh. Jadi dari interview awal sampai terakhir itu gue pakai bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa orang yang nanya kan harus pakai bahasa Inggris apa segala, enggak, gue pakai bahasa Indonesia. Gini, satu pertanyaan lagi nih dari Mulyawan Suteja, Bang, peluang usaha untuk ibu rumah tangga ada nggak di sana, kayak misalkan usaha rumahan ya, catering gitu atau bisa apa? Tapi kalian harus tinggal kita di bisa jualan juga. Iya, tapi kalian harus tinggal di yang banyak komoditinya Indonesianya gitu. Ada di sini 30 menit, 40 menit banyak ibu-ibu yang jualan gitu. Banyak. Ada. Jadi nggak usah khawatir, bumbu-bumbu udah pada masuk di sini, jengkol, pete, semua udah masuk sini. Bumbu apa yang nggak ada, jahe semua, sampai bekicot juga ada. Yang paling banyak di daerah mana, Bang, untuk daerah komunitas orang Indonesia? Di Philadelphia. Kalau di daerah gua nih di Maryland tuh ada namanya di Silver Spring atau di Rockville itu. Terus di daerah Baltimore juga ada. Di New York itu juga banyak. Di Queens namanya, kalau kalian dengar di Queens di New York itu sarangnya orang Indonesia. Kalau di sini kita ada masjid juga kebetulannya. Nah, masjid tuh banyak banget di sini masjid, Masya Allah. Di sini udah. Nah, kalau jadi pusing kalau mau sholat ya. Di Philadelphia saya lihat banyak ya. Iya, kalau dibilang rasis banyak sini nggak begitu, karena masjid diizinin kita bangun masjid di sini lo, Masya Allah lo ya. Komunitas Islam. Istri-istri para perempuannya bikin KTP, bikin SIM itu udah boleh pakai hijab, gitu. Di sini udah boleh. Nah, banyak beberapa state yang sekolahan anak itu liburan Islam itu udah ada. Sebagian state udah ada dikasih izin. Oh gitu. Kayak Lebaran gitu ya. Itu ada liburnya, tanggal merah mereka boleh libur gitu. Ada. Atau enggak, kalau yang nggak ada kita bisa minta izin, kita jelasin sama mereka. Gitu. Jadi sekalian ngejawab juga tadi pertanyaannya dari Mbak Sarah Mungit. Iya. Langsung kejawab tadi kan, statementnya rekomendasi berarti tadi ada Philly ya kan, di Maryland juga ada, dekat situ ada komunitas juga. Queens. Gitu. Di LA juga banyak. Gitu, banyak lah. Di LA yang juga paling banyak. Terkenal kayaknya yang Philadelphia ya. Philadelphia itu banyak. Ada tukang tempe juga itu. Ada di video kan ada tukang, itu ada kan videonya tukang tempe jualan tempe. Ada. Kan ada itu. Terus ada, gue ketemu ibu-ibu yang belanja di store Asian Market di sini, mereka buka catering kan ada di video. Nah, jadi peluang kerjaan itu banyak banget di sini. Oh iya. Dan makanan itu harganya worth it, Bang. Maaf, nanya lagi, Bang. Kemarin kan ada berita, kalau nggak salah itu yang kayak perampokan gitu ya. Kalau katanya kan orang-orang dari Indonesia yang di Philadelphia itu kan ada satu toko atau counter khusus ya yang mungkin untuk mereka biasa store ke Indonesia untuk uang itu. Katanya mereka banyak istilahnya dipalakin di dekat itu. Benar apa enggak itu? Iya benar itu ya. Pokoknya kita hati-hati aja keluar malam itu kan harus tahu waktunya jam berapa. Kalau udah di sini pasti kalian tahu ya situasi sama waktu kalian harus keluar jam berapa gitu ya. Kalau baiknya kalau mau ngirim duit ya siang lah, jangan malam-malam ngirim duit lah. Gitu. Kalau bisa jangan bokes banyak-banyak gitu kan. Iya. Resiko. Di mana-mana sih ada ya kayak gitu-gitu karena kesenjangan sosial sebenarnya. Mana lagi? Mbak Krisanti. Bang Henry, gimana Bang Henry? Coba Bang Henry yang ada di Texas komen nih, gimana udah nyampe ke Amerika? Iya.
Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, beginilah namanya di kampung ya, di Texas, jadi masih sepi, belum ketemu teman-teman Indonesia. Nantilah rencana. Perjuangan baru dimulai. Tapi kakak kan udah di sini, jadi lu udah punya gambaran kan ya? Kakak udah di sini. Ya, gue pernah ke sini 2019, udah 2 kali sih gitu. Lanjut. Biar kasih pengalaman semangat tuh. Gimana nih kerjanya di sana gimana? Gue juga baru nyampe, bro. Lu kapan ketemu gue lo? Gue kan ya emang kalau di sini gue lihat sih memang ya gue kan mau ke state lain, Maryland atau apa ya, gue lagi siapin kendaraannya dulu untuk berangkat ke sana karena memang gue cari mikrolet atau angkot nggak ketemu, bro. Coba cari kali ada KWK di sana. Kalau ada yang mau ditanya nggak apa-apa. Misalnya gue mau share sih, belum ada yang bisa gue sharing ya. Ya, waktu ngajuin visa sih gue nggak bilang di Amerika gue ada kakak gitu. Karena gue lihat beberapa blog orang yang sudah ngajuin visa, khawatir menjadi tanggapan bahwa gue bakal kesini untuk stay gitu, karena harus ada ikatan kuat dengan Indonesia ya gitu. Jadi akhirnya gue nge-apply visa itu, kunjungan itu untuk belanja barang. Kebetulan usaha gue di Indonesia adalah usaha kecil-kecilan. Gue juga sempat sering belanja barang yang dari US gitu, dari 2015 kalau nggak salah. Itu dari 2015 gue kumpulin kan resepnya, karena gue kan transaksi via PayPal, historinya ada semua gitu kan. Jadi gue printin dulu semua. Terus gue juga email ke mereka karena memang ada project yang gue mau belanja juga. Gue minta, gue mau ngunjungin toko mereka, invite dong gue gitu. Gue butuh invitation mereka gitu kan. Oke, mereka kasih kirim invitation via email, terus lalu gue print. Nah, dokumen yang gue siapin itu adalah satu, yaitu akta perusahaan atau apa, pokoknya yang nanti yang terkait sama usahanya ya, yang terkait usahanya. Berpikir mereka bahwa gue itu pasti bakal balik lagi, karena memang kan ya gue nggak mungkin ninggalin usaha gue dan sebagainya apa gitu. Terus yang gue dengar juga kan harus siapin biaya ya gitu, sama mutasi ini ya, bank ya, 3 bulan terakhir itu udah gue siapin dan sebagainya. Nah, kartu keluarga apa segala semua gue siapin. Nah, setelah itu gue interview pagi. Gue ngambil sengaja jam pagi. Gue pikir karena biasanya kalau pagi itu orang masih refresh gitu, nggak mumet ya gitu, nggak mumet dengan sudah berapa orang yang dia interview. Akhirnya gue ngambil pagi-pagi di Jakarta. Gue pakai kemeja apa segala kayak gitu. Nyampe tuh di kedutaan. Gue emang pertama kali dibilang kalau memang lu mau pakai bahasa Inggris, in English semuanya, atau kalau misalnya Indonesia, dari awalnya Indonesia. Akhirnya gue mutusin ya, karena bahasa Inggris gue juga nggak bagus, jadi gue mutusin ya udah gue selamat pagi aja ngomongnya gitu. Jadi Indonesia semuanya tuh. Jadi dari interview awal sampai terakhir itu gue pakai bahasa Indonesia. Jadi ada beberapa orang yang nanya kan harus pakai bahasa Inggris apa segala, enggak, gue pakai bahasa Indonesia. Gue bilang. Terus habis itu gue ditanya, lu mau ngapain ke Amerika, intinya gitu ya, maksudnya mau ngapain ke Amerika. Gue bilang gue mau belanja spare part gitu. Kenapa harus di Amerika? Nah, terus gue kasih lihat, gue emang udah belanja di Amerika dari 2015. Ini bukti transaksinya. Mereka nanyain bukti itu gitu kan, gue liatin bukti transaksinya. Terus kenapa nggak dikirim lagi aja gitu. Nah, saya jawab juga, untuk kali ini saya mau ngunjungin toko mereka karena mereka ngasih invitation ke saya gitu, karena saya adalah pelanggan lama gitu kan. Setelah mana invitationnya, dikasih lihat tuh, udah saya kasih lihat. Terus nggak lama dia nggak nanya lagi, langsung kasih kertas putih, welcome to America lah. Gue bilang itu, jadi yang dokumen yang gue siapin dan sebagainya nggak ditanya, tapi memang wajib ya, maksudnya disiapin, karena di sebelah gue ada suatu pasangan
suami istri, dia mau jalan-jalan ke Amerika, terus dia tanya, karena kan sebelahan banget nih koridornya, jadi tahu lah pasti kedengeran gitu, sebelahan juga gitu. Dia tanya, kartu nikah, buku nikah gitu tuh, buku nikah mereka nggak dibawa, dan itu dikasih kertas kuning atau kalau nggak salah. Jadi bukan ditolak enggak, tapi di approve juga enggak. Jadi ada kekurangan dokumen intinya gitu. Jadi kalau baiknya sih nanti bakal ditanyain atau enggak, dokumen asli semua itu dibawa aja dulu gitu. Pada saat ditanya itu jangan sampai nggak bisa nunjukin dokumennya kayak gitu. Gue bawa sih semua dokumennya, cuma karena waktu itu nggak tahu pertimbangannya gimana, ya mungkin keberuntungan gue juga kali ya. Udah cuma itu aja, terus gue langsung dikasih kertas putih itu sih. Gitu. Gue juga nggak ditanya apa, ada saudara atau kakak di Amerika enggak, terus gue nggak ditanya rekeningnya ada berapa, enggak gitu. Karena itu dia. SPT. Itu jadi salah satunya adalah faktor laki gitu. Kalian harus coba terus gitu. Coba dulu gitu. Itu sih yang bisa gue share. Gue nggak bisa banyak share soalnya emang itu kenyataannya nggak yang seperti dibayangkan orang, mengerikan dan sebagainya sih gitu. Memang ada beberapa koridor sebelah gue yang dia mau ngunjungin pacarnya atau apa, itu sampai dipindah untuk interviewnya sama mungkin sama orang sama duta kedubesnya kali ya, sama duta besarnya gitu. Tapi dia masih terus menjelaskan gitu apa gitu tuh. Agak lama sih gitu tuh. Cuma nggak tahu setelah itu kan gue udah langsung keluar, jadi gue nggak tahu itu approve atau enggak. Cuma yang sebelah gue itu nggak bisa nunjukin kartu nikah, itu aja yang akhirnya dia dapat kertas kuning gitu. Iya. Gitu kan dia semuanya harus dibawa ya. Iya, dibawa aja. Masih mendingan dibawa satu map gitu ya. Tapi dokumen asli ya, nggak kopian. Karena cuma nunjukin doang kok gitu, nunjukin aja gitu bahwa ini dokumennya. Gue juga bawa ijazah, akte lahir, semua gue bawa gitu kan. Itu persyaratan ngajuin visa lah, itu harus lo bawa semua. Iya gitu, apa lebih baik prepare, karena kan dari situ kalau misalnya kita ditanya, even misalnya lu mana nih akte lahirnya gitu kan, gue nggak bawa, misalnya gue taruh di mobil gitu kan, gue nggak bisa keluar dulu terus ngambil balik lagi ke situ. Nggak bisa. Oh gitu. Nah itu aja, jadi ya udah gue bawa aja semua, walaupun nanti ditanyain atau enggak gitu sih. Jadi lu waktu itu ngurusnya personal ya, sendiri ya? Ngurus sendiri ya? Boleh tanya berapa biayanya? Habis berapa? Karena DS 160 ya $160, 2 juta sekian lah. Nah setelah setelah that's it, nggak ada biaya calo, nggak ada biaya apa di luar juga nggak ada gitu kan. Gue cuma cari referensi di Google, gimana sih tanya jawab mereka atau apa gitu kan. Udah itu aja, nggak ada yang apa. Karena ada kakak gue juga pernah, ada kakak gue satunya, dia pakai agen, tetap kok di interview mah sendiri gitu, nggak sama agen. Iya tetap sendiri, kalau interview tetap sendiri. Cuman mereka biasanya bantu ngisi form aja, sama bantu bikin dokumen. Kiat-kiatnya kali ya gitu, itu ya, aja sih. Sama dokumen sedikit, rapiin dokumen lah. Gue ngisi sendiri, mulai sendiri, udah cuma itu aja, nggak ada lagi ya. Memang waktu pertama, nah terus itu itu kalau waktu ngajuin visa sih itu aja, nggak ada yang spesial lah. Maksudnya di gua nggak ada, alhamdulillah nggak ada kesulitan apa-apa. Nah cuma gua mau informasikan sedikit yang tentang saat ini ya. Saat ini kenapa? Karena kan kondisi pandemi ya di Indonesia ya. Jadi si Bang ini berangkat ke Amerika gimana sih kayak gitu dan sebagainya lah gitu. Gua tuh akhirnya cari tahu untuk berangkat yang sekarang ini, PCR dan sebagainya. Terus gue lihat juga ada beberapa rumah sakit yang diakui internasional. Takutnya kan gue ditanya nih PCR nih, PCR tuh kan gitu. Antigen itu 1 kali 24 jam. Terus kalau PCR itu 3 kali 24 jam masa berlakunya. Nah akhirnya gue nggak ngambil resiko,
gue PCR aja nggak antigen. Nah, dikarenakan nggak bisa harus terdaftar harus rumah sakit atau klinik yang terdaftar, akhirnya gue lihat-lihat yang terdaftar salah satunya Siloam. Ya udah, gue akhirnya PCR di Siloam gitu. Nah, itu kan 3 kali 24 jam. PCR di Indonesia kan banyak macamnya, banyak harga, dan keluar hasilnya berapa lama gitu kan. Nah, akhirnya mau nggak mau gue ambil yang diamond atau premium lah, pokoknya yang itu agak mahal sih. Cuma memang dia keluarnya 6 jam gitu hasilnya keluar 6 jam, karena gue satu gue PCR-nya besok paginya gue harus terbang 24 jam. Yang gue khawatir itu di Jepangnya nanti transit, takutnya ditanya, sama di Amerika pas masuk gitu. Karena kan Jepang juga saat ini lagi close ya, restrict area, gue dengar kabarnya gitu, karena gue transit. Ternyata kan gue cuma ditanya itu doang, di Bandara Soekarno-Hatta doang. Surat vaksin itu ditanya pada saat kita mau masuk ke counter check-in di Terminal 3 di gerbang masuknya. Terus PCR itu ditanya di counter check-in di maskapainya. Nah, sudah kasih itu, udah tuh ngelihat, oke, bisa lolos. Berangkatlah ke Jepang. Sampai Jepang itu nggak ada ditanya sama sekali surat PCR vaksin, nggak ada, karena transit mungkin ya. Oke lah gitu, Jepang biasa aja, maksudnya karena cuma transit sejam doang kan. Nah, gue pikir Amerika bakal ditanyain PCR apa segala yang menandakan bahwa kita itu negatif ya. Sampai Amerika nggak ditanyain juga, abis keluar dari imigrasi udah biasa aja gitu ke sana gitu tuh. Malah gue kemarin ke Walmart gue pakai masker sendiri, kok kayaknya yang aneh sendiri gitu tuh, yang lain udah pada bebas aja gitu. Gitu. Jadi ya gue pikir ya PCR sama itu ya berlaku untuk kita keluar dari Indonesianya sih. Gitu. Cuma ya buat jaga-jaga ya mungkin lihat dari aturan WHO aja, mana rumah sakit atau klinik yang terdaftar mereka, karena takutnya ditanyain itu yang bisa buat jadi bukti buat ke merekanya gitu. Gitu aja. Bang Hendi nanya, Bang Hendi. Yes. Ya. Kalau untuk rekening koran itu yang kita siapkan tuh seberapa besarnya sih rekening koran yang ada? Siapa yang jawab nih? Boleh. Boleh. Terserah. Siapa yang jawab? Yang udah sampai di sana. Yang udah sampai di sana. Bang Henry berapa? Gua nggak enak malu. Kalau estimasi aja, nggak usah sebutin ini aja, kurang lebih aja. Kurang lebih aja, kira-kira aja berapa? Katanya sih itu 100 sampai 200. Tapi itu rekening aktif. Juta. Ya, katanya gitu. Gue waktu itu emang nyiapin di antara angka segituan lah ya gitu. Tapi yang gue siapin udah 3 bulan sebelumnya itu dari rekening perusahaan tuh gue masukin ke rekening pribadi gitu, biar aktif itu si rekening pribadi gitu. Kelihatan transaksi. Jadi, ya. Karena gue prepare-nya emang 3 sampai 4 bulan sebelum gue ngajuin visa ya. Oke, gue perclear lagi ya. Jadi ada yang cerita pengalaman itu minimal itu 30 sampai 50 juta. Itu minimal aktif 3 bulan sebelum apply. Ya. Jadi jangan rekening diam ya, jangan rekening diam. Jangan rekening stuck. Berarti. Jadi 50 pun sudah oke sebenarnya. Iya, udah oke. Sama aktif sih kayaknya oke, nggak ada masalah sih. Ya, pokoknya aktif. 3 bulan sebelum apply itu. Ini visa kunjungan ya, ini buat visa kunjungan ya. Maksudnya kalau lo memang apply visa turis untuk jalan-jalan ya, lo paling nggak lo harus berpenampilan seperti turis punya duit. Lo punya duit nih, gitu. Lo mau buang duit lo di Amerika, gitu loh.
Nanti nggak, gue mau jalan-jalan ke sini, gue mau ke sini dengan duit yang lu punya, dengan penampilan yang Bang Henry juga tahu ya, yang nggak perlente tapi ya rapi, bersih. Kalau bisa pakaian yang bagus lah, gitu, paling bagus. Yang paling setil. Nah, itu aja. Harus wangi juga ya. Ya wangi, perlu itu. Masa lu bawa keringet kayak supir bis maaf ya gitu, atau kenek gitu kan nggak mungkin. Itu namanya maksudnya kayak gitu ya, maksudnya lu personal lu itu harus rapi, memang benar-benar ya, rapi gitu ya, rapi sopan gitu ya. Ya nggak perlu juga lu harus pakai jas segala macam kayak ini apa itu nggak perlu juga, maksudnya mereka juga nggak ngeliat gitu ya. Batik gitu oke ya. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya serapi mungkin yang seenak kalian pakai aja gitu. Casual sih kayaknya. Bro. Yes. Ayo, itu buat Bang Henry. Bro, kalau bisa foto-foto apa kamera-kameranya orang-orang ini diinin semua, bro. Jadi ganti-gantian gitu. Iya. Buat Bang Henry sih pengen tanya, pas kemarin mau lewat border tuh di US, ada pertanyaan-pertanyaan khusus nggak sih yang ditanya-tanya? Kadang-kadang kan kita udah dengar cerita di border itu kadang-kadang suka usil kan, suka tanya mau ngapain, semuanya supaya dicek-cekin tiket hotel dan lain-lain kan. Buat pengalaman Bang Henry pas di border tuh gimana tuh pengalamannya tuh? Oh iya, waktu pertama ya, yang agak banyak sih waktu pertama. Waktu pertama itu ditanyain bawa duit berapa. Waktu itu tuh bawa duit $1,000 doang sih, ya sekitar 14,5 gitu. Oke, nggak masalah sih. Ternyata karena nggak masalah gitu kan. Nah terus itu cash ya 1.000. Di kantong ya. Karena ternyata nggak boleh lebih dari 10.000 gitu. Iya. Itu nggak boleh. Masuk. Ternyata nggak boleh lebih dari 10. Nah jadi ya gue cuma bawa 1.000 on cash kan. Terus oke. Terus kedua, lu tinggal di mana gitu. Nanti pasti ditanya alamatnya gitu. Alamat bakal tinggal, walaupun nanti lu bakal mau kemana gitu. Setidaknya dulu tuh gue nyiapin hotel ya. Gue cari hotel alamatnya di mana, gue catet gitu. Iya. Walaupun belum booking ya, nggak booking nggak masalah. Yang penting mereka cuma mau tahu lu udah alamatnya. Tahu tujuannya. Make sure alamatnya. Ya. Nah terus gue kan ditanya waktu itu, gue itunya di Houston gitu kan. Nah terus mau kemana aja? Gue bilang nanti dari Texas gue mau ke Florida kayak gitu kan. Tapi ya nggak ditanya alamat di Florida, padahal gue siapin gitu. Cuma yang jelas sih alamat pada saat lu nyampe mau kemananya itu pasti ditanyain alamatnya. Kemarin juga sama, gue masih ditanyain alamatnya. Yang kemarin juga mau kemana. Terus kemarin tuh gue ditanya, kapan terakhir kali kesini? Gue bilang 2019 ya, gitu tuh. Oh oke, gitu, match gitu kak, nggak salah gitu tuh, itu aja. Terus, oh iya mau ngapain? Terus berapa lama lu mau di sini gitu kan? Gue bilang sih waktu pertama sih sekitar 1 bulanan, 1 sampai 2 bulan gitu waktu itu. Tapi emang iya gue cuma 1,5 bulan pulang. Tiket gue juga 1,5 bulan pulang. Nah yang kemarin ini gue agak lama nih. Gue bilang 3 bulan, maybe 4. Gue bilang kan gitu, 4 bulan mungkin kayak gitu. Oh ya sudah, nggak ada masalah gitu. Tetap sih dicap di visanya izin tinggalnya 6 bulan. Jadi gue sampai tahun depan lah gitu. Sebelumnya juga sama. Nah, pertama emang gue cuma visiting buat ini dia dicap B1 ya. Terus kalau gue sendiri gue cuma bilang doing business aja gitu kan. Bisnis aja ngomongnya. Ya udah dicap B2 gitu. Nggak ditanyain secara detail sih mau ngapain atau kemana dan gimananya gitu. Itu. Masalah hotel tadi Bang, kalau hotel kita belum booking tapi kita isi istilahnya alamat hotel aja, mereka nggak ngecek nanti itu mereka benar-benar kita booking. Yang penting alamatnya benar bro. Oh yang alamat perlu karena dia tahu hotel di mana. Nggak perlu karena
beda sama di Indonesia ya. Kita kan sebenarnya bisa booking kayak dari Traveloka atau tiket.com ya. Tapi di sana sih lebih ke walk-in aja. Mau di hotel, terus udah keluar ya, mau di motel sekalipun tinggalnya ya nggak masalah. Atau mau langsung sewa apartemen. Ya, yang penting ada yang alamat dituju ya. Ya, itu untuk buat pertanyaan aja, buat pertanyaan. Kalau dijawab nih, gue mau tinggal di hotel ini, gue mau ke sini gitu. Ya lebih bagus sih kalau lo bisa booking sih nggak apa-apa. Kalau dari Indonesia bisa booking lebih bagus lagi, lo bisa nunjukin suratnya, receipt-nya gitu ya. Maksudnya ada lo print out itu juga nggak apa-apa. Lo kan bakalan tinggal di situ juga, tidur di situ sampai lo cari kerja atau cari situasi, baca situasi kan. Iya. Ya mungkin buat malam kan mahal di sini bro. Kenapa? Hotel kan mahal, gue aja nggak sanggup. Nah, kan tadi uang di account udah 100 juta, kenapa nggak sanggup lah? $60 sehari. Bro. Oh iya, satu lagi. Udah dapat duit mah di sini lo banyak hotel 300 mah dapat. Kenapa? Kenapa Bang Heri? Nanya lagi. Banyak nanya saya. Ya, nanya mulu kayak turis, men. Apa Bang? Enggak, kalau ini tadi kan misalnya kita kan tiket kita kan misalnya 2 minggu nih. Kemudian kita bilang ke mereka kan ditanya berapa lama nih kita, misalnya kita jawab mungkin 2 minggu, tapi kalau mungkin saya masih belum puas bisa sampai 1 bulan gitu, bermasalah nggak itu misalnya? Nggak usah, jawab aja 2-3 minggu selesai. Kalau bisa jangan kasih pertanyaan yang bikin nanya lagi dia gitu. Apa yang ngasih jawaban yang bikin pertanyaan lagi, jangan. Jadi that's it, lu berapapun dikasih lu bilangnya 2 minggu. Itu pasti dikasih 6 bulan. Jangan mungkin gua bakalan stay sebulan. Wah, mungkin ini nanti lu ngapain lu lama-lama, orang turis itu lama-lama, duit itu cuma segitu, mau jalan-jalan kemana sampai 6 bulan sampai 1 bulan, kan nggak mungkin. Jadi jangan berpikiran panjang-panjang, udah that's it, jawab aja 2 minggu. Kalau dikasih 2 minggu ya udah. Tapi nggak mungkin itu pasti. Oke. Oke nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Kalau nggak ada yang mau nanya lagi, mungkin kayaknya kita close aja, gimana? Terserah. Udah puas belum teman-teman? Itu ada pertanyaan yang di chat, tapi gue minta maaf belum bisa kejawab karena gue bisa jawabnya kalau kita tatap muka aja. Jadi buat kalian yang masih malu-malu, belajar dulu untuk nggak malu-malu. Next time kalau kita mau buka lagi forum ini, kita bisa buka kamera ya. Termasuk Bang Riko nih kayaknya nggak bisa. Kita bisa explore lagi. Nggak pernah bisa ngeliat mukanya nih. Jadi next time gue minta wajib untuk buka kamera. Susah. Itu. Kemarin aja buka kamera cuma 15 menit loh. Pokoknya Bang Riko. Di terakhir gue mungkin mau nanya sama lo ya. Oke nih, ini closing Bang Riko nih. Gimana? Gimana Bang? Salam Mas Andi, saya mau nanya Mas Andi tinggal di mana di New York ya? Kebetulan Kamis saya mau jalan ke sana. Saya nggak tinggal di New York sekarang. Di mana? Di Maryland. Oh, di Maryland. Oh, oke. Saya mau nambahin dong dikit. Iya, Mbak Lisa. Ya. Oke, ayo. Banyak juga nggak apa-apa. Lebih sering sama yang cewek dong, jadi kita tahu profesi yang perempuan di sana. Gitu. Iya, itu susah banget ya. Saya ketemu, maksudnya nggak semua perempuan mau diajak ngobrol masuk di video ya, susah banget ya. Yang laki aja udah susah, apalagi perempuan gitu. Banyak banget sih yang perempuan juga. Kenapa? Yang suami istri yang di mall tuh Bang, inget tuh Bang yang di mall, yang suami istri orang Bali tuh. Iya, ada tuh. Sempat ngelaranin lagi, makanya gue nggak bisa. Dia kalau dalam waktu kerja kan susah ya, maksudnya gue harus bisa nyamain off-nya mereka gitu. Yang kerja di restoran. Banyak banget bro, yang temen jadi kayak kerja di rumah orang di sini banyak. Udah gue kasih tahu dia masih nggak berani gitu ya, malu gitu, atau kenapa nggak mau diekspos segala macam kayak gitu. Ya susah juga ya kalau nemuin orang tuh nggak segampang yang bikin video ngobrol sama orang tuh nggak gampang yang kalian pikir gitu ya. Maksudnya ini aja kita nge-zoom biasanya itu cuma paling banyak tuh 12 orang, 15 orang. Bang Andi ini udah berapa orang nih? 3, sedap. 40.
43 tadi kalau dihitung sama yang live ada kali 50. Tadi udah ada beberapa yang tahu-tahu kok. Itu tadi sempat tuh Bang Riko sempat keluar itu. Yang berewokan tadi gelap. Oh, Hans. Oh, saya Bang. Hans. Mana nih? Mana? Halo Bang. Yang mana Hans? Hans Frankly. Iya. Halo Bang. Gelap ya? Ada suaranya ini, cuman gambar-gambar doang ini kayaknya. Kenalin. Gimana? Siapa dari mana? Mumpung ngomong nih, boleh nanya sekali nih Bang ya? Iya boleh, dari tadi kan kami nanya nggak ada nanya. Berkaitan yang tadi tuh, yang kalau misalnya begitu sampai di border, kemudian kalau kita punya teman yang udah tinggal di sana, boleh nggak kita jadikan apa namanya? Tadi kan nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak Harus bisa. hotel ya Bang? Pulang sendiri atau dipulangin sama Pulangin ke Indo. Jadi kalau dia udah dideportasi gitu 10 tahun baru bisa masuk lagi. Iya. Revoke tuh istilahnya Bang ya. Revoke ya. Iya. Revoke ya. Jadi kalian juga misalnya udah lolos dari kedutaan di Indonesia belum tentu bisa lolos di sini gitu ya. Itu perjuangan namanya. Ya, pahit manis harus lo pelajarin dulu, harus lo siap. Makanya gue bilang mental itu bukan cuma mental perantau gitu ya. Lu mental lu harus disiapin semua. Kalau dipulangin lu mau ngapain itu lu harus bisa siapin semuanya. Gitu. Oke. Apa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh yang ngomong tuh? Cuma oke doang ini kayaknya. Biasanya yang perempuan banyak gitu tumben nih kayak. Mbak Vivi, ayo Mbak Vivi, mana suaranya itu tadi? Ada emprit gitu kayak emprit ya. Diam aja. Ayo. Ada siapa sini? Ada Mbak Lani, Mbak Vivi, Mbak Kristina, Mas Yandri tadi udah. Mbak Krisanti, ayo. Nyimak langsung sariawan. Iya dong, jangan cuma nyimak aja, kasih ayo, bertanya, tanya. Boleh apa aja tentang vlog, tentang Amerika, tentang apa aja. Lewat saya bisa. Bisa. Simple. Beneran. Sempat lihat kalau lagi ada di Indonesia sempat lihat di vlognya dulu ada kan. Kalau lihat gue gratis. Kenapa? Dulu sempat lihat di vlog kan ada yang nitip uang kirim pulang ke Indonesia lewat Mas Andi. Iya. Iya. Bisa kalau pas lagi ada uang rupiah di Indonesia gue bisa kirimin gratis gitu. Tapi kalau kalian lewat company itu biasanya lewat MoneyGram atau lewat Ria itu nama company-nya, atau lewat Western Union. Jadi biayanya tuh macam-macam ya. Itu bisa nyampe 1 kali 24 jam. Sama di bank juga sama bisa. Kalau kalian punya akun di bank dikirim ke Amerika ke Indonesia bisa. Oh gitu. Gitu. Kayaknya saudaraku pakai aplikasi. Kalau pas lagi ada uang bisa ngirim saya juga bisa. Gratis tapi. Oke. Thank you. Silakan Mbak Lani mau nambahin. Jadi nggak usah khawatir. Mbak Lani apa tadi Mbak Lani? Ya. Dulu pernah sharing saudaraku kan ada beberapa yang udah di sana. Mukanya mana? Rumah saya Kelut, Gunung Kelut. Di bawah. Mbak Lani ya? Mbak Lani yang di Surabaya ya? Mbak kameranya nggak pas Mbak. Kameranya. Oh iya. Geser dikit. Udah beberapa kali kayaknya video call juga sama Bang Andi. Iya. Katanya pakai aplikasi apa, cuma aku lupa. Kita kan ada grup keluarga juga, sering sharing juga. Terus mereka kalau kirim uang ke Indonesia pakai aplikasi, cuma aku lupa aplikasinya apa. Aplikasi handphone bisa gitu. Bisa sih kayaknya. Tapi aku lupa. Iya bisa, ada. Ya mungkin ya. Ada. Saya dengar, gue dengar juga itu. Nggak pakai akun kayak bank gitu, enggak. Jadi kayak aplikasi, kayak mungkin kalau di Indonesia mungkin ya kayak Dana gitu mungkin ya. Kayak gitu-gitu. Oh, kayak PayPal kali. Iya mungkin ya. Oh iya benar kayak gitu kali ya. PayPal. Mereka kirimnya pakai aplikasi gitu. Bisa. Nggak susah kok sekarang ngirim uang. Berapapun keluar yang mau dikirim, yang penting ada yang dikirim itu aja sih. Nggak susah itu kirim duit. Udah sekarang kayak dulu, aduh. Kalau sekarang apa-apa udah digital, ya kan? Masuk sini. Iya. Udah digital, jadi nggak bingung lagi mau kirim
Itu aplikasi. Nah, Mbak Lani tinggal di state Atlanta, di Atlanta misalnya, terus kirim uang ke Indonesia. Mbak Lani punya bank dari Atlanta, kirim ke namanya di sini Zelle namanya. Dari banknya Mbak Leni ke bank saya, nanti saya telepon Indonesia bukan teman kakak ipar, suruh ngirim akunnya Mbak Leni yang di Indonesia. Itu bisa, makanya kan gratis kalau pas saya ada rupiah gitu. Karena kan istri kebetulan itu juga ya usaha juga cicilan kayak gitu. Jual-jual tas gitulah. Just tip ya? Ya, kayak itu, model gitu. Ada kalau mau cek-cek tuh Instagramnya ada Savoy Shop online gitu. Di Instagram kalian kalau mau lihat dagangan-dagangan tas itu buat perempuan biasanya. Nggak tahu urusan ibu-ibu itu. Itu. Ada lagi Mbak Lani. Ya, kabar gimana, suami gimana, sehat, semua sehat? Sehat semua. Makasih ya udah support semuanya teman-teman, makasih banget sekali lagi. Gue belum bisa bilang apa-apa. Gila yang ini. Hah? Kenapa? Enggak, gue nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka men. Ini banyak banget subscriber 3-35 ribu loh ya. Makasih banget ini teman-teman yang udah subscribe, nggak bosen-bosen lihat video ya. Iya, selalu kita tungguin terus kok. Kita tungguin terus konten. Gila banget ini, gue nggak nyangka. Dan gue juga belum siap gitu untuk jadi enterprise gitu, enterprise apa namanya? Ya. Konten creator, nggak mau jadi artis bro. Konten creator bang. Tapi gini, kalau kita sendiri selalu berpikir ya. Artisnya tuh kalian lah, Gue nggak mau. Kalau gini, gue nggak mau jadi bintang. Nggak mau jadi bintang gue maunya jadi langit. Ya. Vicky, gila Vicky, mana aja Vicky? Gak ada masih lah. Lagi di mana itu? Kenapa sih? Vicky ini di Medan bro, subscriber Medan. Mantap. Salam kenal nih dari Jakarta nih. Dari Cibubur banyak. Gue sekarang dari Sabang sampai Merauke bro. Iya. Kalau kita sih selalu pikirnya gini ya, channelnya Bang Andi ini bukan tipikal channel yang selalu ngasih muluk-muluk, ngasih janji-janji manis doang, tapi bener-bener ngasih bayangan realitanya di Amerika tuh kayak gimana sih. Orang kan kadang lihatnya Bang Andi ini enak. Betul, karena gue nggak ngiming-ngimingin kok, gue nggak maksa kalian kok untuk Amerika, gue nggak maksa, silakan aja gitu. Kalau bagian masih mau yang mimpi ya silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu, nggak maksa juga. Maksudnya kalian kalau merasa nyaman di Indonesia ya silakan terusin gitu. Yang penting tadi kan kita bersyukur aja gitu di mana aja ya kan. Tapi kalau memang kalian mikirnya untuk bisa lebih maju atau ke depan lagi ya kenapa enggak gitu kan. Jangan larang-larang lah gitu kan maksudnya. Jangan lu cuma mau bikin rencana doang. Kenapa? Ada yang pernah gagal interview bisa nggak di sini? Vicky itu kayaknya pernah. Itu si Bang Andra baru gagal. Banyak, Vic. Jadi jangan turun mental lo. Banyak. Aku barusan. Barusan ini baru berapa hari kan? Oh, tuh barusan tuh gagal. Yang saya mau bikin paspor aja udah gagal. Yang punya video juga kan ada 4 kali gagal. Bang Andi juga. Saya saya baru bikin paspor aja udah gagal. Kenapa gagalnya Bang Andra? Alasannya nggak Bang? Kok bisa? Ini siapa nih? Coba. Ini siapa nih? Bang Rafa. Imagine kayaknya nih. Halo? Iya. Kok diam lagi? Tadi siapa itu yang agak terang tadi? Bang Rafa itu, Rafa Roket. Bang Andra. Bang Andra ya? Iya. Rafa Roket nih. Mana? Ini di mana lagi di kantor kayaknya? Penggemarmu Bang. Gue udah subscribe lama loh. Mantap. Saya juga penggemar kalian saya. Makanya saya jawab komen kalian, kan? Siap, thank you Bang. Iya. Andi. Iya. Ya kok. Tanya lu kerja delivery itu untuk tambahan bisa berapa satu hari kira-kira income-nya? Untuk tambahan bisa sampai 100 sampai 140 sehari. Kalau lo mau sehari dari pagi sampai malamnya malam itu sampai jam 7 lah, jam 6 jam 7.
100-140 tergantung ya. Kadang-kadang juga dapat 80. Disyukurin aja sih. Makanya gue pengen gue nih sekarang pengen di YouTube ini terus gitu loh. Maksudnya pengen total gitu ya. Tapi masih belum bisa karena gue lihat masih algoritmanya masih belum naik ya. Gitu. Cuman gue pengennya. Kalau part-time gitu ada nggak Pak? Kenapa? Kerja part-time gitu ada nggak? Banyak, tapi kan gitu penghasilannya nggak bisa, harganya beda sama yang full time kan. Nggak, misalnya kita habis kerja full time kemudian lanjut ke part time gitu. Ini gue saran ya, kalau lu udah kerja di Tepan, lu nggak perlu lagi kerja full time. Part time. Lu kalau udah full time di Tepan, itu waktu lu udah habis di restoran dan bayarannya itu udah worth it. Kenapa? Kalau bahasa Jepang gitu laku nggak di sana ya? Lah gua kerja di restoran Jepang gimana nggak laku? Dan itu kalau gue bilang ya, tukang masak itu pekerjaan yang mulia bro, gitu ya, ngasih makan orang banyak. Benar. Sekali masak tuh ratusan orang yang masak. Satu meja itu bisa 10 orang, kali 10 kali masak udah 100 lebih. Nah, kalau yang kemarin aku lihat tadi aku lihat ini yang masakin birthday party itu. Ya. Itu bayarannya gede kalau gitu ya. Waktu itu pengalaman gue 4 jam 1.000 bro. Wes. 4 jam kerja. Gila. Udah cikoling tuh Bang ya. Iba cikoling. Udah seminggu gaji itu. Cowok panggilan. Cowok panggilan. Panggilan. Ya. Lumayan $1.000 Gue itu nggak nyiapin meja loh, mereka siapin semua loh. Jadi barang dari dia loh, gue cuman jasanya doang. Jasanya doang, masakin aja ya. Tepannya disiapin, rumah tempatnya disiapin, makanannya disiapin, dibeliin sama dia. Kita cuman masakin nasi sama sayur, prepare sayur doang, daging dia yang beliin. Potongin ya. Kita cuma motongin. Sayur kita yang modal, sayur, nasi, saus kita yang pegang. Nah itu 1.000. Tadinya deal-nya 700, tapi ditambahin jadi 1.000. Berarti bikinnya Iba cikoling keren tuh Bang. Ya makanya rencana sih gitu rencana. Cuman gue waktunya nggak bisa bro. Sempit. Seriusin. So sibuk banget. Gua sampai sekarang masih ketawa tuh yang konten lu tuh yang bikin itu Bang tenda Bang. Itu satu video tuh isinya lu bikin tenda nggak bangun-bangun tendanya itu. Iya. Orang itu 17-an itu gue sampai sekarang masih ketawa aja. Itu belasan tahun gue nggak camping, lu bayangin aja nggak camping belasan tahun kerja mulu. Bilang ini abang ngapain kok tenda nggak bangun-bangun, satu video cuman ngorak-ngarik lucu banget itu. Sana ke situ puter-puter lagi cari celah. Itu padahal gue dulu bisa loh, gue waktu camping itu bisa loh. Nih, kita makasih. Jadi buat teman-teman juga benar-benar makasih banget nih Bang Adi. Iya, kalau udah nyampe Amerika lebih sukses dari gua, gila itu lebih bangga. Amin. Ada aja jalan, yang penting kita udah di sana gitu ya. Iya, yang penting kita udah sampai sana dulu. Terus sampai sana kalau kemarin katanya Bang Adi sih, iya, udah sampai sana mah ya tinggal ngobrol-ngobrol apa gitu. Ya pasti informasi kanan kiri walaupun harus ke Bang Adi, ya teman kerjaan pun pasti ada kan Bang. Ya udah, gimana nih Bang Adi nih? Ya, terserah, siap. Kalau masih ada pertanyaan, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Maksudnya gue juga sekali lagi terima kasih banget ya udah punya waktu ngesempatin. Ya, kita juga makasih banyak nih. Bang Adi udah mau meluangin waktu banyak sama kita. Gitu, apresiasi besar banget gitu. Kalau kita sih salah satu channel yang recommended lah. Channel yang recommended banget nih. Benar-benar apresiasi banget Bang. Juga udah waktunya Bang Riko, Bang Andra, semuanya, Heri, susah banget, Mbak Lani. Terima kasih banyak Bang atas sharingnya. Siapa tadi lagi? Iya, makasih sharingnya. Mbak Lisa dan Mbak Fani. Bang. Siapa lagi siapa tadi bro? Bang banyak banget. Bang Fani, jadi mediatornya.
Ya. Iya, Mas Andra. Adit aja. Terima kasih Mas Andra. Mas Andra. Mas Oh Asid. ya Mas Adit. Jadi mediatornya, makasih. Terima kasih banyak nih. Bang Riko yang undang-undang di grup, terima kasih juga. Ya Bang Adi, salam kenal ya dari V. Ya. Dari siapa? Dari V. V juga. Terima kasih. Salam kenal Ditunggu semuanya. konten-kontennya Bang yang berikutnya. Iya. Ya, Saya selalu aktif ikutin Bang Andi punya vlog. Ini Mantap semua. next konten ya ini yang lagi kita. Kalian nyiapin waktu buat nonton aja udah banyak banget, itu apresiasi gue ya. Apalagi gue harus berusaha nyiapin waktu buat kalian gitu. Ya pokoknya kita sih apresiasi banget nih. Makasih banyak banget buat Bang Andi. Semangat ya. Makasih banyak Bang Andi. Terima kasih Bang Andi. Makasih sama-sama. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin. Ya, pasti banget Bang. Banget. Pasti banyak banget manfaatnya. Banyak Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman jangan lupa like, share, dan komen di vlognya Bang Andi. Kontennya bermanfaat banget. Pokoknya maju terus buat Bang Andi. 1 juta subscriber. Wah, targetnya mantep nih. Jangan lupa ya like and share blognya Bang Andi. Ya, sangat bermanfaat loh bagi ya vlognya Bang Andi sangat bermanfaat loh bagi yang mau ke USA gitu kan. Terus asik juga orangnya, lucu lagi. Kita ini ngebayol semua nih di sini. Oke ya, jangan lupa. Good luck Mbak Andi. Thank you. Buat teman-teman, silakan like, share, and subscribe channelnya Bang Siandi Vlog. Jadi kalau yang mau info-info tentang Amerika, ikuti terus. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga komen vlognya si Andi buat info-info ke US-nya karena sangat lengkap dan sangat bagus. Oke. Subscribe, share, and comment si Andi Vlog supaya dia bisa berbagi tentang informasi Amerika. Good luck buat Bang Andi. Oke. Halo guys, jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Bang Siande Vlog ya. Semoga channelnya terus berkembang. Ya, jangan lupa subscribe, like, and share vlognya Bang Sandi. Terus maju, terus sukses, terus apa lagi ya. Pokoknya vlognya keren, info-infonya keren juga untuk yang mau ke US. Salam. Halo teman-teman semua, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di vlog Mas Andi, si Andi Vlog. Ya, bye-bye. Kalau aja. Oke, saya Handra dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Mengucapkan selamat buat Bang Andi dengan vlognya si Andi Vlog. Semoga tetap sukses dan selalu memberikan tips-tips yang terbaik untuk ke USA. Salam.